Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Laili Muradusomi dengan NPM 2322211011 ingin mempresentasikan mengenai materi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi dari distribusi frekuensi itu sendiri adalah suatu cara meringkas, menyusun, serta melompokkan data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan berdasarkan penyebaran nilai variabelnya. Jadi distribusi frekuensi ini digunakan untuk meringkas, menyusun, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian. Untuk frekuensi kumulatifnya itu adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif. Maksudnya frekuensi yang dijumlah. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang ditambahkan. Frekuensi ditambah dengan frekuensi juga, maka itu dinamakan frekuensi kumulatif. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif ada dua. Yang pertama kurang dari dan yang kedua lebih dari. Untuk yang kurang dari merupakan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memiliki jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Jadi untuk distribusi frekuensi kumulatif ini memiliki nilai yang kurang dari frekuensi dengan batas kelas interval tertentu. Untuk yang lebih dari merupakan distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Jadi untuk frekuensi kumulatif lebih dari ini memiliki nilai yang lebih dari nilai batas kelas interval tertentu. Berikut adalah tabel frekuensi kumulatif kurang dari untuk nilai ujian akhir mata kuliah statistika. Nah, di sini ada tabel yang sudah tertera interval kelas, yaitu nilai dan frekuensi batas kelas serta frekuensi kumulatif. Nah, untuk di frekuensi kumulatif kurang dari ini, cara untuk kita menghitungnya yaitu menjumlahkan dari frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas yang kedua dan sampai yang terakhir. Langsung saja masuk ke tabel. Di situ ada yang kosong. Di atas 9 sampai 21 itu nilai 0 sampai 8. Dengan frekuensi 0, batas kelasnya kurang dari 9. Dengan frekuensi kumulatif 0. Mengapa di situ 0? Karena tidak ada yang memiliki nilai dari 0 sampai 8. Langsung saja masuk yang kedua, yaitu dengan nilai 9 sampai 21 dengan frekuensi 3 dan batas kelas kurang dari 22. Untuk menghitung frekuensi kumulatifnya yaitu menambah kelas pertama dengan kelas yang kedua. Untuk kelas yang pertama itu 0. Sedangkan untuk frekuensi di kelas yang kedua itu ada 3. Jadi ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, di tabel frekuensi kumulatif kurang dari ini, jumlah frekuensi harus sama dengan frekuensi kumulatif yang akhir. Jadi, untuk di tabel frekuensi kumulatif kurang dari ini, harus kurang dari nilai kelas interval tertentu. Misal, di situ sudah tertera nilai 9 sampai 21 batas kelasnya 2 kurang dari 22. Nah, untuk di kelas pertama itu tidak boleh lebih dari 22 atau ada pendapat yang lain gak boleh lebih dari 21,5. Masuk pada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk cara menghitungnya yaitu mengurangi jumlah frekuensi dengan di kelas selanjutnya. Langsung saja masuk pada tabel.
untuk di kelas yang pertama yaitu nilai 9 sampai 21 dengan frekuensi 3 dengan batas kelas lebih dari 9. Jadi di situ frekuensi dijumlahkan 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 23 dan ditambah 6. Jadi hasilnya itu 60 dan ditulis di bagian atas, yaitu mengisi nilai yang memiliki nilai 9 sampai 21. Berarti siswa yang memiliki nilai lebih dari 9 itu ada 60. Selanjutnya yaitu kelas yang kedua 22 sampai 34 dengan frekuensi 4 yang memiliki batas kelas lebih dari 22. Untuk frekuensi kumulatifnya tadi kan harus mengurangi jumlah frekuensi dengan kelas selanjutnya. Untuk jumlah frekuensinya kan 60. Terus untuk kelas selanjutnya itu kan 3. Jadi 60 dikurangi 3 itu sama dengan 57. Untuk cara selanjutnya sama seperti itu juga, dikurangi sampai selesai. Untuk di tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini, nilai yang paling atas frekuensi kumulatif harus sama dengan jumlah frekuensinya. Berikut ada OGIF dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Mengapa di sini disebut OGIF? Karena untuk grafik dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini disebut OGIF. Langsung saja masuk pada OGIF dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini jadi kita tinggal memasukkan data yang sudah kita hitung di atas tadi. Di sini sudah tertera untuk di bawah itu nilainya. Untuk yang di pinggir itu frekuensi. Untuk nilai yang pertama yaitu 8,5 atau 9 sampai 21,5 atau 22 yang sesuai dengan data di atas. Nah, di situ untuk yang memiliki nilai 9 sampai ke 22 atau 8,5 sampai 21,5 yaitu ada 3 sesuai dengan tabel yang di atas. Jadi untuk selanjutnya yaitu kita tinggal memasukkan data yang sudah tertera di atas. Nilai selanjutnya yaitu sebanyak frekuensi 7, 11, 19, 31, 54, 60. Jadi di OGIF frekuensi kumulatif kurang dari ini berjalan dari kiri bawah ke kanan atas sehingga disebut OGIF positif. Jadi dapat kita simpulkan dari OGIF frekuensi kumulatif kurang dari ini untuk yang mendapatkan nilai kurang dari 22 ada 3 orang, sedangkan untuk yang memiliki nilai kurang dari 9 nilai 100 itu ada 60. Untuk selanjutnya yaitu OGIF dari frekuensi kumulatif lebih dari. Di situ untuk yang pertama nilai 8,5 atau 9 lebih, maksudnya itu lebih dari 9 yaitu ada 60. Jadi yang memiliki nilai yang lebih dari 9 itu ada 60. Sedangkan untuk yang nilainya 100 itu, yang lebih dari 100 itu ada 0. Untuk frekuensi kumulatif lebih dari ini disebut OGIF negatif karena berjalan dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dapat disimpulkan untuk yang memiliki nilai lebih dari 9 itu ada 60, yang memiliki nilai lebih dari 100 itu ada 0. Selanjutnya ada fungsi dari distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama itu menyederhanakan data. Mengelompokkan sejumlah besar data ke dalam kelas-kelas atau interval tertentu sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Jadi, ketika kita sudah menemukan data,
dari penelitian yang kita lakukan, maka kita masukkan ke dalam tabel sehingga lebih mudah dibaca dan dianalisis. Fungsi yang kedua yaitu melihat pola dan tren data. Dengan melihat distribusi frekuensi, kita dapat mengidentifikasi pola penyebaran, nilai yang paling sering muncul, dan kecenderungan umum dari data. Jadi, dengan melihat distribusi frekuensi ini, kita dapat mudah mengidentifikasi pola penyebarannya, nilai yang paling sering muncul, nilai yang paling rendah, nilai dan paling tinggi. Untuk manfaat dari distribusi frekuensi kumulatif ini menentukan persentil. Dengan mudah menemukan persentil, kuartil, atau desil dari data yang penting untuk dianalisis posisi. Yang kedua yaitu mengetahui sebaran data, memungkinkan kita untuk melihat seberapa besar jumlah data yang terkonsentrasi pada suatu nilai atau interval tertentu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.